Setelah kita mempelajari terkait fluida statis, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait fluida dinamis, yaitu terkait aliran fluida. Yang mana aliran fluida itu dapat tergolong menjadi dua. Yang pertama yaitu aliran laminer, dan yang kedua adalah aliran turbulen. Untuk aliran laminer itu sendiri, gambar A, kita bisa lihat bahwa aliran fluida itu sangat lancar, smooth. Setiap partikel tepat bergerak pada lintasan. Kayak ini membentuk lintasan partikelnya ini. Nah, membentuk streamline. Jadi streamline inilah yang menyatakan aliran fluida. Sementara untuk aliran turbulen ini terjadi ketika fluida tersebut mencapai kecepatan tertentu. Misalnya kecepatannya sangat cepat gitu. Kecepatannya sangat besar. Jadi muncul turbulensi di situ. Yang mana ini mengakibatkan aliran tidak tertentu, tidak menentu. Di sini muncul arus-arus eddy, arus pusar-pusar gini. Jadi lintasan atau streamline-nya itu saling berpotongan. Kayak gitu. Nah, umumnya fluida itu kan tidak seideal yang kita bayangkan tadi kan. Fluida itu kan sebenarnya sangat kompleks di situ. Kecepatannya juga variatif, dan tekanan dan sebagainya antar titik juga berbeda. Jadi sebenarnya fluida itu sangat kompleks. Namun untuk memudahkan dalam memahami terkait prinsip-prinsip dasarnya, digunakanlah asumsi fluida ideal. Dalam hal ini fluida ideal ini yang pertama, densitas fluida itu konstan. Jadi fluida tidak terkompres, incompressible, tidak termampatkan kayak gitu. Yang kedua, alirannya stabil atau steady dengan kecepatan, densitas, dan tekanan tidak bergantung terhadap waktu. Fluida tersebut juga non viskos, jadi tidak ada gesekan internal antara lapisan dengan fluida tersebut. Dan yang keempat yaitu tanpa adanya turbulensi. 4 asumsi inilah yang kita sebut sebagai fluida ideal. Fluida ideal ini nantinya kita gunakan untuk mengilustrasikan beberapa aspek terkait fluida dinamis. Contohnya terkait kontinuitas, laju alir, Bernoulli, dan sebagainya. Prinsip lain yang harus adik-adik kuasai yaitu terkait prinsip kontinuitas atau persamaan kontinuitas. Ini untuk aliran fluida dalam pipa dengan ukuran yang tidak seragam. Dalam hal ini misal pipanya di awal lebih kecil, sementara di titik lainnya lebih besar, dan sebagainya. Di sini asumsi dari alirannya adalah aliran laminer dan steady state. Alirannya stabil kayak gitu. Jadi prinsip kontinuitas yaitu massa fluida yang masuk itu harus sama dengan massa fluida yang keluar. Dalam hal ini kita tahu bahwa Rho sama dengan M per V, maka M sama dengan Rho V. Dalam hal ini maka massa untuk di sini dengan panjang segini, massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Dalam hal ini massa 1 adalah Rho 1 A1 delta X1, ini adalah V, di Rho V. Sementara kita tahu delta X ini merupakan perkalian antara kecepatan dikalikan waktu. Sementara untuk massa 2 yaitu Rho 2 A2 delta X2. Sementara delta X2 ini merupakan kecepatan di sini dikalikan delta T. Karena massa kekal dan aliran steady state, maka pada waktu delta T tertentu maka delta M1 sama dengan delta M2, itu massa masuk sama dengan massa keluar. Dalam ini Rho 1 A1 V1, di sini delta T-nya kan sama kan. Pada selang waktu tertentu masuk sama keluar itu harus sama. Maka delta T-nya dicoret. Jadi Rho 1 A1 V1 sama dengan Rho 2 A2 dan V2 dikalikan V2. Dalam hal ini karena fluida di sini asumsinya adalah incompressible, maka Rho-nya itu adalah sama. Jadi Rho 1 sama dengan Rho 2.
Itu kenapa persamaan kontinuitas berubah menjadi A1V1, A2V2. Jadi A perkalian A dan V inilah yang kemudian kita sebut sebagai laju alir. Jadi perkalian antara luas penampang dikalikan kecepatan fluidanya. Jadi dari sini maka kita tahu bahwa laju alir masuk, Q masuk sama dengan laju alir keluar atau Q out. Oke, untuk satuan laju alir itu sendiri adalah meter kubik per sekon, liter per sekon, barel per hari dan sebagainya. Itu adalah satuan untuk laju alir. Jadi jelas ya di sini persamaan kontinuitas bahwa yang masuk sama dengan yang keluar. Dari situlah maka muncul persamaan laju alirnya. Oke, selanjutnya yaitu terkait persamaan Bernoulli. Ini persamaan ini sebenarnya mengekspresikan terkait hubungan antara tekanan, kecepatan fluida dan ketinggian fluida. Di sini misal pipa, ini ada beda ketinggian. Ini H1 ketinggiannya, ini H2. Ini ada kecepatan 1, ini ada kecepatan 2. Ini perbedaan lempeng, jadi penampang, jadi beda juga V-nya, V2. Tekanannya juga berbeda kayak gitu. Jadi Bernoulli ini mengekspresikan hubungan dari ketiganya ini. Jadi konsekuensinya yaitu dengan menggunakan prinsip atau prinsip konservasi energi, maka disitulah maka kita tahu bahwa usaha yang masuk dan usaha yang keluar. Jadi untuk usaha yang masuk kita tahu W ini adalah perkalian dari F kali delta X. Delta X ini adalah Fs. Kalau ada adik sebelumnya bicara W sama dengan F kali S. S adalah perpindahan. Di sini adalah perpindahan fluidanya, delta X-nya. Dari situ maka usaha yang masuk sama dengan P1A1 delta X1. Sementara usaha yang keluar adalah minus. Minus di sini karena usahanya dia arahnya berlawanan. Min P2A2 delta X2. Dari sini maka usaha ini digunakan untuk mengubah energi kinetik dan energi potensial fluida. Kita tahu untuk usaha W totalnya adalah W1, maaf ini plus ya, W2 sama dengan perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial dari fluida. Dengan kita tahu bahwa delta X, delta KE perubahan energi kinetik adalah setengah mv kuadrat kan. Delta PE atau energi potensial adalah mgh ya. Pada pelajaran sebelumnya sudah kita pelajari. Maka dari sini maka untuk delta KE plus delta PE itu sendiri adalah setengah mv2 kuadrat plus mgh2 minus setengah mv1 kuadrat minus mgh kayak gitu. Jadi karena volume, kita tahu bahwa volume adalah luas penampang dikalikan delta X di sini dan M diekspresikan dalam densitas. Nah, dengan M ini kita rubah ekspresinya menjadi densitas biar lebih enak, lebih gampang. Maka dengan menerapkan prinsip konservatif energi, maka didapatkan persamaan Bernoulli sebagai berikut. P1 setengah rho V1 kuadrat plus rho G H1 sama dengan P2 setengah rho V2 kuadrat plus rho GH kuadrat. Dari sini maka besarnya energi di sini itu sama dengan energi di sini. Energi titik 1 sama dengan energi titik 2. Dari situ maka persamaan Bernoulli yang lebih umum adalah P sama plus setengah rho V kuadrat plus rho GH itu sama dengan konstan. Dari sini P di sini merepresentasikan terkait energi akibat tekanan pada fluida tersebut. Kalau ini merepresentasikan energi kinetik dari fluida tersebut, kalau ini merepresentasikan energi potensial pada fluida tersebut. Pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari terkait fluida ideal.
Asumsi-asumsi yang digunakan adalah asumsi fluida ideal. Namun demikian, pada kenyataannya fluida tidak sesimpel itu. Ada sifat-sifat karakteristik lain yang harus dipertimbangkan. Salah satu sifat dan atau karakteristik dari fluida nyata yaitu terkait viskositas. Dalam hal ini menggambarkan gaya friksi antara fluida dan dinding pembawa. Ini disebut gaya viskos. Gaya viskos itu sendiri besarnya bergantung pada kecepatan alirannya. Untuk kecepatan yang kecil terkadang diabaikan. Jadi kita lihat pada gambar. Ini misal ada fluida yang mengalir melalui pipa. Maka ketika fluida tersebut dekat dengan dinding, maka kecepatannya akan lebih kecil daripada yang jauh dari dinding. Ini ketika di pinggir sama di tengah kecepatannya lebih besar di tengah. Hal ini kenapa? Karena ada gaya friksi antara fluida tersebut dengan dinding, sementara ketika di tengah tidak ada kayak gitu. Jadi profil kecepatannya jika digambarkan seperti ini. Ini adalah profil kecepatan ketika dekat dinding, ini ketika di tengah-tengah. Jadi kecepatan maksimumnya di tengah ini kayak gitu. Jadi molekul di dinding mengalami gaya yang lebih kuat. Ini gaya antar fluida sama dindingnya, dan kecepatannya yang lebih kecil. Oke ya. Untuk fluida yang mengalir pada pipa dengan adanya perbedaan tekanan antara kedua ujung. Jadi misal mengalirnya ini tekanan di sini tidak sama dengan tekanan di sini, maka kecepatan rata-rata diekspresikan sebagai persamaan Poiseuille. Poiseuille yang mana V rata-rata Poiseuille ini mendefinisikan sebagai P1 min P2. Ini adalah perbedaan tekanan antara kedua ujung per 8pi L kali R kuadrat. Yaitu ini untuk kecepatan ini sepanjang L ini. Jadi kecepatan rata-rata sepanjang L ini yaitu delta P R kuadrat per 8 eta. Ini eta ya, eta L. Nah, eta inilah yang disebut sebagai koefisien viskositas. Untuk air misalnya, air pada 20 derajat Celcius bersanya 1 kali 10 pangkat minus 3 Newton sekon per meter kuadrat kayak gitu. Begitu juga untuk yang udara dan sebagainya. Oke. Dari sini maka harga kecepatan rata-rata ini kemudian bisa kita gunakan untuk menghitung laju alir. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita tahu bahwa Q atau laju alir adalah V dikalikan A. Dalam ini kita memakai V rata-rata di sini yang sudah memasukkan faktor viskositas atau eta di sini dikalikan A. Maka inilah muncul laju alir pada pipa tersebut. Sifat atau karakteristik fluida yang kedua yaitu tegangan permukaan. Fenomena ini bisa adik-adik lihat ketika pagi hari adik-adik melihat embun yang nyangkut di daun misalnya, di rumput. Nah, ketika adik-adik perhatikan embun tersebut bentuknya seperti ini, seperti bola ya, spherical. Nah, kenapa seperti itu? Ini karena permukaan cairan saat keadaan diam tidaklah rata sempurna, cenderung melengkung. Ini karena adanya tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan ini kenapa bisa seperti ini? Karena yang pertama dipengaruhi oleh gaya antar molekul dari air itu sendiri, dari fluida atau cairan itu sendiri. Dan yang kedua, molekul membentuk luas permukaan sekecil mungkin, yaitu berbentuk bulat. Nah, kita bisa lihat luas permukaan sekecil mungkin ini bisa kita bentuknya adalah bulat kan gitu. Jadi tegangan permukaan itu menandakan ukuran energi yang diperlukan untuk meningkatkan luas permukaan. Jadi semakin dia luas permukaannya semakin besar, maka energi yang dibutuhkan untuk itu, maka tegangan permukaannya juga semakin besar kayak gitu. Ini bisa dilihat ketika ini ada droplet dari cairan.
bentuknya, dan kemudian ini adalah ketika cairan yang dia sangat tipis yang menempel pada solid. Itu pun bentuknya tidak murni, tidak rata 100%. Ini adalah lengkungnya kayak gitu. Hal lain yang bisa adik-adik lihat yaitu terkait sabun deterjen. Jadi pada prinsipnya kenapa sih adik-adik ketika nyuci itu pakai sabun, ya selain dia wangi dan sebagainya, fungsinya ini di sini untuk menurunkan tegangan permukaan air, memungkinkan air untuk menembus bahan yang lebih rendah. Jadi ya selain untuk biar wangi juga di sini menurunkan tegangan permukaan. Akibatnya apa? Ketika dia bisa menembus bahan-bahan yang lebih mudah, maka kotoran atau apa lebih bersih. Jadi hasil cuciannya akan lebih bersih. Karakteristik fluida nyata yang ketiga yaitu tekanan kapiler. Dalam hal ini tekanan kapiler ini kaitannya sama gaya antar molekul cairan dan dinding pipanya, dinding wadahnya kayak gitu. Gaya antar molekul inilah yang mempengaruhi bentuk muka cairan bebas. Jika kita perhatikan pada gambar, permukaan cairan tidaklah datar. Dalam pada gambar A, permukaan cairannya cenderung cekung, sementara pada gambar B, permukaannya cenderung cembung. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat pada gambar A. Ini kaitannya, kenapa kok bisa cekung sini? Ini karena gaya adesi, gaya antara beda molekul, antara molekul air dan dinding lebih besar daripada gaya kohesi air itu sendiri antar molekul airnya. Jadi itu kenapa di dekat dinding ada fluida yang naik seperti ini. Jadi ketika kita gambarkan maka gaya kapilernya ke sini, ini naik, ini naik seperti ini. Ini karena pada gambar A ini gaya adesi lebih besar daripada gaya kohesinya. Sementara untuk merkuri, dia gaya kohesi lebih besar daripada gaya adesinya. Jadi gaya kohesi antara molekul merkuri atau raksa itu lebih besar daripada gaya antara molekul raksa dengan dinding pipa ini, kayak gitu, dinding tabung ini. Jadi itu kenapa ketika air itu cekung, ketika merkuri itu cembung. Nah, ketika digambarkan maka gaya kapilernya itu ke sini, dari ini narik ini, ya ini narik sini seperti itu. Oke, jadi gaya yang menarik fluida di sepanjang dinding dikaitkan dengan tekanan kapiler, yaitu besarnya tekanan kapiler ini sebanding dengan tegangan permukaannya. Itu jelas, itu saling berhubungan antara tegangan permukaan dengan tekanan kapiler. Sifat atau karakteristik fluida nyata yang selanjutnya yaitu turbulensi. Turbulensi ini muncul ketika laju alir fluida itu tinggi. Dalam hal ini ketika pembahasan sebelumnya asumsinya ada laminer, jadi alirannya itu stabil dan sebagainya. Ketika laju alir sangat tinggi atau tinggi, maka pola laminer ini sulit untuk terbentuk. Biasanya membentuknya adalah pola turbulen. Dalam hal ini ketika pola turbulen maka pola ini semakin kompleks. Di situ gerakan fluida secara acak antara streamline itu saling berpotongan dan sebagainya, fluktuatif seiring waktu. Ya, dari sini contoh peristiwa turbulensi yang bisa adik-adik lihat di sekeliling adalah yang pertama, aliran pada sungai yang mengalir cepat. Itu bisa lihat ketika adik-adik ke sungai ketika banjir gitu. Nah, itu sampai ada bawa sampah dan sebagainya, sampai muter-muter alirannya, adik-adik perhatikan itu sampai muter, ada turbulen di situ. Aliran asap dari cerobong ketika adik-adik perhatikan kan juga tidak smooth, tidak laminer kayak gitu. Nah, untuk mempermudahnya, untuk mengetahui aliran dalam pipa itu turbulen atau laminer, bisa kita lihat dari bilangan Reynolds-nya atau bilangan Reynolds number-nya. Reynolds number ini merupakan dimensionless besaran, jadi besarannya tidak memiliki dimensi, yang mana Reynolds number sama dengan perkalian antara densitas, kecepatan rata-rata, diameter dibagi dengan viskositas. Nah,
Ketika Reynolds number-nya itu lebih kecil daripada 2000, maka laminar alirannya adalah aliran laminer. Sementara ketika Reynolds number antara lebih besar daripada 3000, maka alirannya adalah aliran turbulen. Bagaimana ketika Reynolds number-nya antara 2000 sama 3000? Lah itu kita sebut sebagai aliran yang tidak stabil kayak gitu. Ya, itu tadi kira-kira untuk karakteristik fluida nyata. Yang pertama adik-adik bisa lihat viskositas, tegangan permukaan, tekanan kapiler, dan turbulensi.